Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Git, Iya. aku lagi sedih nih Git. Wah, kamu sedih kenapa, Re? Aku rasa aku bukan Kristen deh Git. Ih, kamu ngomong apa sih? Kan aku tahu kamu percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Re. Kenapa kamu pikir kamu bukan Kristen? Abisnya aku masih sering kali berbuat dosa Git. Aku masih suka bohong sama papa mama. Kalau papa mama tanya, udah belajar belum? Aku bilangnya udah, padahal aku main. Terus selain itu, aku juga masih suka marah, Git. Aduh, banyak deh perbuatan dosa yang lain. Aku masih suka males baca Alkitab, masih suka males berdoa, apalagi kalau udah ngantuk. Hmm, tahukah kamu, Re? Aku juga kadang-kadang masih sering seperti itu. Bahkan mungkin lebih buruk. Tapi kamu harus ingat, kita bukan diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Jadi kita diselamatkan oleh apa dong, Git? Kita diselamatkan oleh perbuatan baiknya Tuhan Yesus. Wah, wah, wah. Tuhan Yesus baik banget ya, Git, sama kita-kita yang sudah berdosa ini. Iya, baik banget. Kalau gitu, aku mau makin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan, Git. Iya, aku juga mau seperti itu, Re. Iya. Selamat sore anak-anak sekalian, berjumpa lagi di dalam belajar katekismus anak. Nah, hari ini Bu Agustin bersama dengan Bu Hani. Nah, Bu Hani yang selalu ceria. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah dengar ya ceritanya Rere dan Gita. Kalau kita lihat-lihat, itu sebenarnya Rere itu peduli terhadap keberdosaannya. Dan dia terganggu olehnya, itu sebetulnya tandanya bahwa Rere itu benar-benar Kristen. Karena apa? Dia merasa bahwa kalau dia berdosa, dia juga gelisah. Dia juga merasa bahwa, aduh kok aku begini ya, udah jadi Kristen. Nah, itu sebetulnya tanda bahwa dia menjadi orang yang Kristen karena dia merasa gelisah akan dosa-dosanya. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati anak tersebut, yaitu Rere dalam hal ini. Nah, Roh Kudus sudah mengaruniakan hati yang baru, yang mengasihi Allah, sehingga kamu pasti akan terganggu saat berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini sesuatu yang baik. Di dalam Alkitab, 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan dengar ya pertanyaan dari Rere Gita yang dari katekismus. Ya, pertanyaan apa ya berikutnya? Yuk, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Re, Apa, Git? aku punya pertanyaan nih buat kamu. Apa sih, Git? Kamu pasti deh bisa jawab. Apa? Bagaimanakah Allah dapat menguduskan kamu? Gimana ya, Git?
Aku bingung. Wah, kalau kamu bingung berarti kita harus tanya Bu Agustin ini. Ayo kita tanya aja yuk. Yuk. Anak-anak sekalian, yuk kita dengar ya. Tadi si Rere Gita bertanya nih, bagaimanakah Allah dapat menguduskan kamu? Gimana ya caranya? Bu Hani, bagaimana Allah dapat menguduskan kita, Bu Hani? Nah, tadi seperti cerita Rere Gita tadi, hatinya deg-degan waktu berbuat dosa. Nah, ini salah satu cara Allah itu menguduskan hati kita sekaligus hidup kita. Dia membuat kita rasa bersalah karena sudah berbuat dosa. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Agustin. Oh, berarti Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, Roh Kudus yang mengerjakannya ya. Betul. Jadi Bu Hani, kalau melakukan sesuatu yang berdosa juga deg-degan nggak Bu? Wah, deg-degan sekali dan rasa bersalah karena sudah seperti melakukan sesuatu yang salah. Nah, inilah Roh Kudus itu sedang Bekerja bekerja. terus ya. Ya, dia bekerja terus untuk membersihkan hati kita dan dia terus mengingatkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Katanya Rere tadi pertama sih deg-degan, tapi berikutnya deg-degannya udah hilang, udah pinter berdosa berarti Nah, tambahan. Itu hati-hati, jangan-jangan kita sudah mengabaikan perkataan Roh Kudus dan kita tidak membiarkan Allah itu menguduskan hati kita dan hidup kita. Berarti bagaimana Allah menguduskan kamu? Dengan menguduskan hatimu dan hidupmu supaya hidup kamu semakin hidup yang benar, hidup yang taat kepada Tuhan. Git, gimana? Tadi jawabannya Bu Agustin, udah jelas belum kamu? Wah, jelas banget. Tadi kan aku tanya, bagaimanakah Allah dapat menguduskan kamu? Udah dijawab loh sama Bu Agustin. Jawabannya dengan menguduskan hati dan hidupku. Wah, seneng deh kalau kamu udah jelas. Tapi aku masih ada pertanyaan nih, Git. Wah, apa pertanyaanmu, Re? Apa yang harus kamu lakukan agar dapat diselamatkan? Wah, kalau ini nih bener-bener harus tanya Bu Agustin biar lebih jelas jawabnya. Ayo, kita panggil yuk. Bu Agustin. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat diselamatkan? Bu Hani, supaya Bu Hani dapat diselamatkan, apa yang harus Ibu lakukan? Ayo. Nah, cara satu-satunya adalah kalau tadi seperti Rere dan Gita, dia merasa bersalah, deg-degan di dalam hatinya, maka itu adalah tanda dia harus menyesali dosa-dosanya. Sehingga makin lama makin membenci dosa dan kemudian akhirnya meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi maksudnya harus bertobat dari dosa gitu ya, berhenti berdosa. Iya, betul. Beriman kepada Kristus, Iya, memiliki hidup yang baru. betul. Tapi Bu Hani, anak-anak kadang-kadang udah bertobat dari dosa, iya bilangnya gitu. Tapi kenyataannya kalau dibangunin tidur, sekolah minggu, baca Alkitab, anak-anak bilang, Sela Pak, gitu, males. Gimana tuh? Nah, itu tidak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus terus mau sekolah minggu dan kemudian baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak, apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat diselamatkan? Ya, aku harus bertobat dari dosaku, nggak lagi hidup dalam dosa. Beriman kepada Kristus dan memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru bukan hidup yang lama ya. Jadi yang lama-lama tuh, yang suka bolos, yang males-males itu udah ditinggalkan. Sekarang hidup yang benar, yaitu bersungguh-sungguh dengan cara taat orang tua, belajar sungguh-sungguh, lalu juga rajin di dalam ibadah, datang kepada Tuhan. Ya, oke, anak-anak sekalian, janji ya. Rere, Iya, Git. gimana tadi jawabannya? Wah, aku jadi ngerti banget. Aku itu dapat diselamatkan. Caranya aku harus bertobat dari dosaku, beriman kepada Kristus dan
memiliki hidup baru. Wah, jawabannya jelas banget ya. Terus bagaimanakah caranya kamu bertobat dari dosamu, Reh? Duh, jadi bingung lagi, Git. Wah, kayaknya kita tanya Bu Agustin lagi ya. Ayo kita tanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara kamu bertobat dari dosamu? Bagaimana caranya kamu bertobat dari dosamu? Ayo, bagaimana Bu Hani? Nah, tadi kan sebagai tanda itu kalau kita merasa bersalah, kalau kita merasa deg-degan, itu berarti kita harus betul-betul menyesal. Menyesal itu artinya tidak berbuat lagi, tidak mau melakukan lagi hal-hal yang salah. Membenci dosa itu ya. Betul. Dan meninggalkannya. Ya, berarti sama sekali tidak dilakukan lagi. Tapi kadang-kadang gini loh, ada yang gini. Aku nyesel loh, Tuhan ampuni aku ya, aku udah berdosa, bohong. Tapi dalam hatinya juga ada pikir, ya mungkin juga besok-besok aku bisa lakukan lagi. Jadi jangan-jangan itu bukannya benar-benar nyesel, itu kali pura-pura kalau kayak gitu ya. Nah, itu yang tidak benar. Kalau menyesali, itu berarti kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Oleh karena itu, karena sudah tahu itu salah, kita tidak lakukan lagi. Jadi misalnya yang salah itu seperti apa, Bu Agustin? Ya misalnya anak-anak itu malas mengerjakan tugas sekolah. Ya. Terus ya dia bilang, Tuhan ampuni aku hari ini malas kerjakan tugas, malas bikin PR. Tapi dalam hati juga bilang, ya mungkin aku besok melakukan lagi sih. Itu berarti tidak benar-benar menyesali dosa. Betul. Yang namanya menyesali betul-betul kan benci sama dosa itu. Iya, berarti dia benci karena tidak mengerjakan tugas. Benci dan meninggalkannya, jangan diulang lagi ya. Nah, itu. Begitu anak-anak. Jadi kamu kalau namanya kamu cara bertobat dari dosamu gimana? Benar-benar menyesali dosa, sungguh-sungguh. Sehingga kamu dapat membenci dan meninggalkannya. Betul-betul kita membenci dosa itu dan meninggalkannya. Begitu ya. Jadi jangan kamu terus senang mengulangi. Wah, itu namanya nggak benar-benar menyesal. Namanya menyesal berarti benci, nggak ngulang lagi. Betul-betul meninggalkan perbuatan yang jelek itu. Begitu anak-anak ya. Jadi Git, gimana caranya kamu bertobat dari dosamu? Wah, tadi udah dijawab sama Bu Agustin. Dengan benar-benar menyesali dosaku sehingga aku dapat membenci dan meninggalkan dosa-dosa tadi. Oh, gitu ya. Terus, mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Wah, kali ini perlu juga nih kita tanya Bu Agustin. Gimana kalau kita panggil Bu Agustin sekali lagi ya, Re? Ayo. Bu Agustin. Pertanyaan berikutnya, Rere Gita juga tanya nih, mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Kenapa ya kita harus benci dosa dan kita harus meninggalkan dosa? Ayo, karena dosa itu tidak disukai Allah. Dosa itu tidak menyukakan hati Allah. Dan Allah itu benar-benar benci dosa. Oh iya, Allah tidak menyukai dosa. Tapi manusia yang berdosa ini senang akan dosa. Bilangnya, saya udah Kristen, tapi masih senang loh nyontek anak-anak itu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, ini bertentangan dengan apa yang disukai Allah. Nah, bukankah kamu anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus? Oleh karena itu, kamu juga harus melakukan apa yang disukai oleh Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Jadi kita tidak lagi melakukan apa yang dibenci oleh Yesus Kristus. Ya, anak-anak. Jadi, mari kita tinggalkan hidup yang dosa itu. Hidup yang jelek, yang suka lakukan yang tidak benar. Supaya hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita, ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal."
Jadi anak-anak terus minta pimpinan Tuhan ya untuk jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ikut pimpinan Tuhan. Tidak boleh senang dengan dosamu, tapi senang menyenangkan hati Tuhan. Begitu anak-anak, sampai jumpa di dalam Belkata yang selanjutnya.